teman-teman, tahukah kalian kalau kesehatan mental itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kok bisa? Nah, kita ambil aja contohnya dalam bidang pendidikan. Mempengaruhi pada cara kita berpikir dan juga memahami pelajaran tersebut. Contohnya di pelajaran matematika. Nah, perkenalkan, nama saya Safa Nabil Fasih. Dan saya Rasyo Fatrian Farid Syahil. Maka kali ini kami akan membawakan tentang analisis hubungan antara kesehatan mental dengan variabilitas denyut nadi atau HRV pada mata pelajaran matematika. Dulunya saya tahu kalau kesehatan mental itu bersifat emosional aja. Dan ternyata ketika saya mendalami hal tersebut, bahwasanya banyak aja selain emosional. Seperti apa aja? Psikologis dan sosiologis yang bisa merubah sifat-sifat mereka. Dalam latar belakang, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana seseorang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi stres dan memberikan kontribusi sosial dan emosional bagi kehidupan. Lalu masuk ke prestasi akademik. Nah, prestasi akademik itu adalah hasil capaian dari proses pembelajaran siswa. Lalu kesehatan mental dan prestasi akademik terkait erat karena keduanya memiliki fungsi dan peran penting dalam tumbuh kembangnya seseorang. Dalam penelitian ini kita mempertanyakan bagaimana perbedaan tekanan akademik pada siswa yang belajar pada bidang mapel matematika. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah deskripsi tingkat depresi yang dialami oleh siswa. Nah, kami ingin mengetahui seberapa besar sih tingkat depresi seseorang ketika mempelajari suatu mata pelajaran. Nah, maka itu kami mengambil mata pelajaran matematika sebagai contohnya. Lalu deskripsi tingkat kesulitan akademik yang dialami oleh siswa pada mata pelajaran matematika yang saya sebutkan tadi. Lalu ada juga analisa hubungan antara kesehatan mental dengan kondisi fisik pada siswa yang belajar matematika. Nah, dalam bagian hipotesis adalah tidak ada perbedaan signifikan pada kesehatan mental dengan kondisi fisik pada siswa yang belajar matematika. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Adalah perbedaan signifikan pada kesehatan mental dengan kondisi pada fisik siswa yang belajar dalam matematika. Nah, ini juga ada beberapa metode penelitiannya. Dalam metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, deskripsi, dan juga desain kuesioner. Nah, ini lalu juga ada objek penelitian. Objek penelitian kami kali ini adalah murid kelas 11 yang ada pada sekolah ini. Lalu juga ada instrumen penelitian ataupun alat-alat penelitiannya, ada yang namanya sebelumnya kuesioner PHQ 9, ada juga oximeter, ada lembar penginput data oximeter. Lalu juga ada tahap prosedur penelitiannya yang mana kita meneliti siswa sebelum pelajaran matematika. Nah, jadi sebelum pelajaran matematika kami mengukur denyut nadi beberapa siswa dalam pelajaran sebelum memulai pelajaran. Nanti kami juga mengukur lagi setelah pelajaran matematika untuk dibandingkan seberapa besar sih tingkat kenaikan atau peningkatan dan juga penurunan denyut nadi. Analisa yang kami gunakan itu analisa univariat dan juga analisa bivariat. Analisa univariat, kalian bisa lihat kalau bahwasannya usia responden itu rata-rata 16 tahun dan ada juga yang masih 15 tahun. Juga yang paling besar usianya 17 tahun. Nah, di sini distribusi tingkat keparahan depresi adalah yang dengan depression severity-nya sebesar 12. Sedangkan yang moderat itu sebesar 8. Yang berarti yang moderat itu lebih besar tinggi tingkat depresinya. Sedangkan yang bagian kanannya variabilitas denyut nadi T1 sampai T10, T0 sesudah dan sebelum belajar mapel matematika. Nah, dalam analisa bivariat atau uji korelasi person adalah arah hubungannya. Kita melihat nilai positifnya, menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara skor PHQ 9 tadi dan perbedaan denyut nadi, yang memaknai bahwa ketika skor PHQ 9 cenderung meningkat, maka perbedaan denyut nadi juga cenderung meningkat. Lalu yang kedua adalah kekuatan hubungan. Nilai 0,2716 menunjukkan hubungan yang lemah, yaitu nilai dari rata-rata data yang sebelumnya. Dari kesimpulan yang kita dapatkan yaitu ada korelasi yang positif yang lemah. Bisa nilai koefisien di angka 0,2716 menunjukkan bahwa ada hubungan antara skor PHQ 9 dan variabilitas denyut nadi, tetapi hubungannya tidak terlalu kuat. Nah, untuk korelasi positifnya, ketika skor PHQ 9 cenderung meningkat, menunjukkan gejala depresi yang lebih parah, yang variabilitas denyut nadinya juga
cenderung meningkat. Sebaiknya ketika skor PHQ 9 menurun, perbedaan di Yunani juga harusnya menurun juga. Nah, kami dalam penelitian ini juga memiliki saran untuk penelitian ke depannya. Untuk penelitian ke depannya, mungkin responden yang kami uji cobakan harus bervariasi dalam hal jenis kelamin dan juga kelas. Misalkan mengambil dari kelas 10, 11, dan 12. Lalu, saran yang selanjutnya yaitu dengan instrumen fisiologis lainnya, yaitu berupa kadar hormon, stres, atau yang bisa disebut dengan kortisol, dan juga respon tubuh terhadap tekanan akademik. Lalu yang saran yang terakhir adalah pengumpulan dan pengujian data diperlukan pada responden lain dalam berbagai kondisi, seperti mengevaluasi seberapa besar sih pengaruh lingkungan yang ada di sekolah terhadap kesehatan mental siswa tersebut. Terima kasih sudah menonton. Kita harapkan bahwasannya kedepannya tidak ada yang depresi karena pada bidang matematika. Dari saya, Rasya Oktavian Syaril, Sahfan Abil Fasih, kami pamit undur diri.